Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Oke, di video kali ini kita akan belajar gaya magnet. 2000 tahun lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis litos. Jadi ini batu magnet itu pertama kali itu ditemukan di Yunani ya, teman-teman. Itulah awal mula ditemukannya magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara atau U dan kutub selatan dengan simbol S. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N, North, itu utara, N, South, S itu selatan. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara dan kutub selatan. Jadi kalau misalnya berlawanan itu dia kutub utara dan kutub selatan ya, teman-teman. Berlawanan arah maksudnya ya. Bukan berlawanan gayanya, tapi berlawanan arah. Gaya magnet adalah bentuk gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. Magnet memiliki kemampuan untuk menolak benda sekaligus bisa menarik dan mempertahankan benda lain tersebut tetap menempel. Magnet akan menarik benda magnetis, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik adalah benda tidak magnetis, atau juga disebut dengan diamagnetik. Jadi, kalau bendanya bisa ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda magnetis. Tapi, kalau benda tersebut tidak bisa ditarik oleh magnet, maka disebut dengan diamagnetik. Contohnya ya, kalau misalnya magnet bisa menarik itu misalnya bisa menarik besi gitu. Itu berarti besi itu mengandung magnetis karena dia punya daya tarik oleh magnet. Tapi kalau misalnya tidak bisa ditarik dengan magnet seperti contohnya plastik gitu ya. Nah, jadi dia plastik itu disebutnya benda yang diamagnetik karena tidak punya sifat tarik-menarik gitu. Oke, sebelum lanjut, tebak-tebakan dulu nih. Binatang apa yang pintar berenang? Ya, ikan. Selain ikan apa lagi, ayo? Oke, betul. Katak ya. Sekarang kita lanjut lagi. Sifat magnet. Sifat magnet yang pertama adalah memiliki medan magnet. Dalam praktiknya, gaya magnet memiliki medan magnet yang merupakan daerah sekitar sumber magnet yang masih terpengaruh gaya magnet benda tersebut. Kekuatan yang dimiliki gaya magnet pada medan magnet tidaklah sama, karena semakin keluar medan magnet akan semakin lemah. Jadi, di luar medan magnet itu, sifat magnet akan semakin lemah. Jadi seperti gambar di situ ya, teman-teman, itu kan ada gambar magnet yang abu-abu dan merah ataupun putih dengan yang ungu. Nah, itu dia itu masih terpengaruh gaya magnet, masih punya gaya magnet. Nah, disebutnya itulah medan magnetnya semua warna itu putih dan biru, putih dan ungu dan serta merah dan abu-abu, bukan hanya di abu-abu saja atau di ungu saja, tapi warna putih, warna merah pun juga punya gaya magnet. Nah, itu juga disebut dengan medan magnet. Jadi semua daerah yang mempunyai
gaya magnet itulah yang disebut medan magnet ya. Sifat magnet yang kedua, dapat menembus benda. Gaya yang dihasilkan magnet dapat menembus partikel benda non-magnetik meskipun terhalang oleh benda lain. Daya tembus magnet juga bisa hilang jika penghasilan tersebut terlalu tebal dan mengalahkan kekuatan gaya magnet yang tidak sepadan. Jadi misalnya itu ada magnet, terus ada plastik tengah-tengah, dan selanjutnya itu ada paku gitu ya, atau peniti. Nah, paku atau peniti tersebut bisa ditarik oleh magnet karena plastik itu bahannya kan tipis. Tapi kalau misalnya yang tengah-tengah itu kayu, bahannya kan lebih tebal dibanding plastik, maka dia tidak bisa menembus benda berupa kayu tersebut ya. Jadi harus yang sepadan, oke? Sifat magnet yang ketiga yaitu memiliki gaya tolak dan gaya tarik. Nah, ini dia yang paling terkenal dari sifat magnet ya, teman-teman. Magnet memiliki gaya tarik sekaligus gaya tolak karena memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub kedua didekatkan yang sama, jadi utara dengan utara, maka akan tolak-menolak. Namun jika didekatkan dengan kutub yang berbeda, maka akan terjadi saling tarik-menarik. Kalau misalnya utara dengan utara atau selatan dengan selatan, kutub utara dan kutub utara, kutub selatan dengan kutub selatan, maka magnet tersebut akan tolak-menolak. Tapi kalau misalnya satu selatan kutubnya, satu lagi utara, maka dia akan saling tarik-menarik kalau sesama magnet ya, teman-teman. Sifat magnet yang keempat yaitu menarik benda tertentu di sekitarnya. Karena memiliki medan magnet, maka magnet hanya bisa menarik benda-benda yang ada di sekitarnya saja. Jarak magnet dapat menarik benda lain juga bergantung pada besar magnet yang juga dapat menciptakan medan magnet yang lebih besar. Jadi kalau jaraknya jauh tidak bisa ditarik oleh magnet tersebut, tapi kalau misalnya jaraknya cukup dekat bisa ditarik, tergantung besar kecil magnet tersebut ya. Oke, sebelum lanjut kita tebak-tebakan dulu nih teman-teman. Anak apa yang larinya paling cepat? Ada yang bisa jawab? Anak katak? Ya, bisa juga. Selain itu apa lagi? Ya, betul. Anak panah ya, teman-teman. Anak panah larinya cepat, terbangnya juga cepat ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sifat magnet yang kelima, yaitu kemagnetan dapat melemah. Gaya magnet juga bisa melemah karena memiliki medan magnet dan memiliki kekuatan magnet tertentu. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan ke magnet. Sebaliknya, medan magnet akan memudar jika semakin dijauhkan dari magnet tersebut. Jadi, magnet itu bisa lemah atau bisa kuat tergantung dengan magnet yang lainnya ya, teman-teman ya. Kalau misalnya magnet satu, misalnya magnet A dengan magnet B dijauhkan, maka sifat magnetnya itu akan melemah. Tapi kalau misalnya magnet A dengan magnet B didekatkan, maka sifatnya itu akan kuat gitu ya, teman-teman. Macam-macam magnet. Macam bentuk magnet di sini ada 6 ya, teman-teman ya. Ada bar magnet, itu magnet batang, cylindrical magnet, magnet silinder, horseshoe magnet, magnet tapal kuda, button magnet, magnet bawah, ring magnet, magnet cincin, U-shape magnet, magnet berbentuk U. Selain itu juga ada jenis magnet. Jenis magnet itu ada 3. Ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik itu bahan yang jika dibuat menjadi magnet itu sifat magnetnya kuat. Contohnya besi dan baja atau nikel dan kobalt. Selain itu paramagnetik, bahan yang jika dibuat menjadi magnet maka sifat kemagnetannya lemah.
dan tidak bisa dibuat magnet. Contohnya itu aluminium dan platina. Dan jenis magnet yang terakhir itu dia magnetik, bahan yang tidak dapat dibuat menjadi magnet karena bahannya memang tidak ada magnet elementernya ya teman-teman. Manfaat gaya magnet. Pertama, menarik benda lain. Magnet memiliki manfaat utama, yaitu menarik benda lain, terutama benda-benda yang memang berbahan khusus, seperti baja dan besi. Gaya magnet ini bisa dimanfaatkan untuk industri besi, untuk memudahkan besi dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kapal besi. Dengan gantungan besar yang terbuat dari magnet, bisa menarik benda berbahan besi. Selanjutnya, pembangkit tenaga listrik. Magnet dapat digunakan untuk mendukung pembangkitan tenaga listrik dalam skala kecil sampai skala besar. Contoh, magnet dapat membangkitkan tenaga listrik dalam skala kecil adalah magnet yang ada di dinamo. Dinamo sepeda yang bermanfaat untuk memancarkan lampu sepeda. Contoh dalam skala besar yaitu pada generator pembangkit listrik yang membutuhkan gaya magnet yang besar. Manfaat magnet yang ketiga yaitu penunjuk arah. Magnet juga dapat menunjuk arah karena memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Sifat magnet dapat digunakan dalam bentuk magnet buatan dengan ciri-ciri menyerupai jarum yang akan menunjuk ke arah utara dan selatan. Salah satu manfaat magnet sebagai penunjuk arah dapat kita temukan pada benda yang berupa kompas ya. Jadi contoh magnet yang bisa menunjuk arah itu adalah kompas. Selanjutnya, manfaat gaya magnet yang keempat sebagai pengubah getaran menjadi suara. Salah satu contohnya yaitu pada alat-alat pengeras suara seperti speaker dan headset. Manfaat magnet yang kelima yaitu sebagai perekat pada mekanisme penutupan. Contohnya, kalian bisa lihat dompet ya atau tas, itu kan bisa ditutup dengan magnet. Ada yang pakai resleting, ada juga yang bukan. Kalau bukan itu berarti itu dengan menggunakan gaya magnet. Manfaat magnet yang keenam yaitu alat ukur listrik. Magnet dapat diterapkan dalam alat ukur listrik seperti amperemeter atau voltmeter. Pada alat tersebut membutuhkan gaya magnet untuk memainkan arah gaya magnet atau medan magnet dengan lilitan kawat dengan bagian tengahnya terdapat magnet. Yang ketujuh, produk motor listrik. Magnet juga dapat bermanfaat untuk produk teknologi seperti motor listrik yang menggunakan energi listrik, kemudian diubah menjadi gerak. Di dalam material motor listrik, pada komponen kumparan kawat yang melilit magnet. Komponen tersebut akan menghasilkan gaya magnet yang berlawanan arah, sehingga komponen kumparan tersebut akan berputar sesuai porosnya dan akhirnya menghasilkan gerakan. Yang kedelapan, manfaatnya yaitu untuk menemukan jarum. Magnet bisa bermanfaat untuk menemukan jarum yang mungkin saja jatuh di tempat yang susah untuk dijangkau karena ukurannya yang kecil, membuat jarum sulit ditemukan jika hilang. Selain itu, ujung jarum yang runcing dapat berbahaya, jadi harus segera ditemukan jika jatuh atau hilang. Dan terakhir, manfaat magnet yaitu kereta api maglev. Penemuan modern tentang kereta api maglev atau magnetic levitation sempat heboh dan populer di masanya. Kereta api tersebut bergerak di atas rel magnet yang artinya menggunakan gaya magnet pada sisi kutub magnet yang saling tolak-menolak jika sejenis, sehingga kereta dapat berjalan di atas rel magnet dengan kecepatan yang lebih daripada kecepatan kereta biasanya. Oke, kita lanjut ke soal ya, teman-teman. Nomor 1, jika dua buah kutub magnet sejenis berdekatan, maka yang terjadi adalah A. Tolak-menolak, B. Tidak tentu, C. Tarik-menarik, D. Kedua magnet menyatu. Saya ulangi lagi ya. Jika dua buah kutub magnet sejenis berdekatan, maka yang terjadi yaitu A. Tolak-menolak, B. Tidak tentu, C. Tarik-menarik, D. Kedua magnet menyatu. Soal nomor 2.
Daerah yang berada di sekitar magnet yang terdapat gaya-gaya magnet dinamakan A. Garis gaya magnet, B. Magnet elementer, C. Kutub magnet, D. Medan magnet. Sekali lagi. Nomor 2. Daerah yang berada di sekitar magnet yang terdapat gaya-gaya magnet dinamakan A. Garis gaya magnet, B. Magnet elementer, C. Kutub magnet, D. Medan magnet. Pertanyaan nomor 3. Yang bukan jenis magnet yaitu A. Ferromagnetik, B. Paramagnetik, C. Diamagnetik, D. Aromagnetik. Pertanyaan nomor 3. Yang bukan jenis magnet yaitu A. Ferromagnetik, B. Paramagnetik, C. Diamagnetik, D. Aromagnetik. Pertanyaan nomor 4. Batu pertama yang mengandung magnet ditemukan di Arab Saudi, Indonesia, Rusia, atau Yunani. Pertanyaan nomor 4. Batu pertama yang mengandung magnet ditemukan di A. Arab Saudi, B. Indonesia, C. Rusia, dan D. Yunani. Pertanyaan nomor 5. Apa yang terjadi jika kutub magnet yang berbeda bertemu? A. Tolak menolak, B. Tarik menarik, C. Tidak ada penolakan, D. Tidak ada tarik menarik. Nomor 5. Apa yang terjadi jika kutub magnet yang berbeda bertemu? A. Tolak menolak, B. Tarik menarik, C. Tidak ada penolakan, D. Tidak ada tarik menarik. Oke, cukup sekian ya video kali ini. Semangat belajarnya. Semoga cita-cita kalian tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.